Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Oke, jadi kita ada pertanyaan dari sahabat tani kita. Pak, kopi sudah saya rawat, pemangkasan sudah, dipupuk juga sudah. Jadi kenapa kok Pak tidak juga berbunga bahkan berbuah gitu ya, sahabat tani ya. Oke, di sini saya akan ulas satu persatu apa faktor dan penyebab semua itu bisa terjadi. Oke, simak terus ya, sahabat tani ya. Oke, masalah yang terjadi pertama ini melalui pengalaman dan juga kita turun ke lapangan ya, sahabat tani ya. Yang pertama masalahnya adalah masalah bibit, sahabat tani. Oke, masalah bibit ini kenapa? Masalah bibit ini pertama ya pembibitan yang diambil ya di saat kopi belum berusia matang. Artinya di saat kopi masih usia 2 tahun lagi berbuah banyak kita ambil lalu kita jadikan bibit. Itu sebenarnya fatal ya, itu salah, sahabat tani. Yang benarnya itu adalah mengambil bibit di saat usia kopi sudah matang, artinya sudah masuk remaja ya, sudah terbukti daya tahannya, buahnya selalu lebat dan melimpah, sahabat tani. Nah, jadi faktor pertama yang sering sekali terjadi adalah bibit yang kita ambil atau biji yang kita ambil pada pohon induknya yang masih berusia 2 tahun 3 tahun itu sangat tidak baik untuk bibit, sahabat tani, kecuali yang 7 tahun ke atas. Jadi banyak sekali faktor masalah di bibit, sahabat tani, apalagi kalau bibit cabutan ya. Bibit cabutan ini bisa dikatakan 50% berhasil, bagus, 50% tidak bagus, sahabat tani. Kenapa bibit cabutan ini bisa dikatakan seperti itu? Karena bibit cabutan ini misalnya yang kita petik dari bawah pohon kopi ya kan, bibit liar gitu kita cabut. Itu terkadang-kadang kita nggak tahu, sahabat tani, kualitas dari bibit yang tumbuh dari biji tersebut. Karena kalau kopi yang belum matang pun, kopi yang kuning, buahnya masih kuning, kalau jatuh pun tetap akan tumbuh, sahabat tani. Itu yang harus kita antisipasi. Disitulah bahayanya bibit cabutan, sahabat tani. Jadi juga bibit cabutan ini kalau kita telusuri dari pertumbuhannya pun kita kadang-kadang susah menebaknya, sahabat tani. Karena kalau dari kecilnya tumbuh, tanaman kopi ini misalnya udah 1,5 meter tingginya pun kelihatan bagus begitu, sahabat tani. Tapi ternyata ada dampak yang tidak kita ketahui ke depannya. Di saat kapan Pak? Di saat mulai masuk musim pembungaan, di situ kita tahu bahwa wah, ternyata kopi bibit cabutan kita ini kurang bagus ya. Ada nanti berbunga, berbuah lalu kuning ya, menguning, kopinya lalu mati begitu ya. Dan ada lagi, sahabat tani, ini banyak sekali ya faktornya ya. Seperti bibit atau biji yang kita ambil dari indukan yang ternyata indukan kopi itu sudah terserang penyakit ya, seperti penyakit hama semut ya. Hama semut tersebut menghinggap, duduk di kopi ya, lalu kopinya memang berbunga dan berbuah banyak, tetapi di situ juga menjadi sarang dan inangnya semut ya. Itu mengakibatkan tanaman kopi itu menjadi menguning ya, daunnya ya kan, dan pertumbuhannya melambat gitu dan rusak, sahabat tani. Dan yang paling fatal lagi kalau kita ambil biji dari indukan kopi yang terkena layu fusarium. Nah, itu nggak ada obat, sahabat tani, itu nggak ada solusi, itu pasti gagal total kalau kita ambil biji dari indukan kopi yang terserang layu fusarium, sahabat tani. Itu wajib diketahui. Nah, di sini saya bahas panjang tentang masalah bibit karena ini banyak sekali terjadi di lapangan dan banyak sekali terjadi pada petani kopi Arabica, sahabat tani, di tempat kami ya. Jadi cara terbaiknya macam mana Pak? Carilah indukan yang betul-betul sehat, yang tunasnya bernas dan banyak ya, dan memiliki daya tahan, tidak terserang hama semut dan tidak terserang layu fusarium ya kan. Lalu kita petik buahnya, dan buahnya kita petik harus benar-benar merah atau matang, sahabat tani ya. Kalau buahnya masih menguning jangan, sahabat tani, itu nanti rugi Anda, yang ada nanti Anda menyesal. Karena menunggu proses pindah tanam, menyemai pindah tanam itu bukan singkat tapi panjang, sahabat tani ya. Jadi kalau sahabat tani mau berhasil, ikuti cara yang seperti saya bilang, supaya sahabat tani tidak mengulang 2 kali kerjaan ya. Apalagi menunggu kopi ini berbuah itu membutuhkan, kalau Ateng Super 18 bulan ya, kalau tim Bourbon itu membutuhkan 3-4 tahun, sahabat tani. Jadi ini perlu diperhatikan sekali bibit yang terbaiknya, sahabat tani. Dan juga sahabat tani, kalau di lahan sahabat tani juga ada melihat
di tetangganya ya, sahabat tani mungkin melihat, wah kopi Ating Supernya bagus, pertumbuhan buahnya banyak. Oke, ikutin sahabat tani, ikutin ya. Ikut juga gitu ya. Misalnya buahnya banyak karena varietas Ating Super atau Sigara Utang, berarti sahabat tani ikutin saja karena memang sesuai gitu ya. Tapi bukan berarti sahabat tani dilarang nanam kopi tim-tim, bukan ya. Tetapi sahabat tani boleh mencoba ya, boleh mencoba menanam kopi tim-tim dan juga Bourbon sahabat tani. Nah, jadi pada intinya ya, kuantitas dan kualitas kopi kita bergantung dari bibit yang kita tanam sahabat tani ya. Dari bibit ya, itu sangat menentukan untuk keberhasilan sahabat tani. Tapi kalau kita asal-asalan bibit ya, terima sajalah kalau memang hasilnya berkurang sahabat tani ya. Bibit yang kita semai atau yang kita tanam di lahan kita tidak sesuai dengan MDPL sahabat tani, ternyata memang itu penyebab juga bisa gagalnya pembungaan pada kopi Arabica khususnya. Jadi perlu sahabat tani ketahui bahwa kopi Arabica membutuhkan suhu yang dingin sahabat tani, namun tidak berarti tidak membutuhkan yang panas ya, suhu panas atau matahari. Tapi ada tapi lagi sahabat tani, kalau kelebihan matahari pun nggak baik untuk kopi Arabica sahabat tani. Itu perlu sahabat tani ketahui ya. Nah, itu faktor MDPL juga iya sahabat tani. Jadi paling tidak kalau terjadi kesalahan MDPL, kita sudah melakukan pemupukan, kita rawat sekalipun tetap tidak akan berbunga. Bahkan tumbuhnya subur sahabat tani ya, daunnya subur, lebar, besar begitu sahabat tani ya. Nah, tapi nggak ada hasil gitu sahabat tani, padahal udah kita rawat, udah kita pupuk ya dengan sempurna. Faktor iklim ya, iklim menentukan juga sahabat tani, menentukan keberhasilan kopi Arabicanya sahabat tani ya. Jadi iklim kadang-kadang bisa berubah-ubah ya setiap tahunnya sahabat tani. Seperti 2 tahun yang lalu ya, terjadi perubahan iklim di mana pembungaan gagal, sehingga kalau sudah bunganya gagal sudah pasti buahnya pun gagal sahabat tani. Jadi itu berfaktor pada iklim sahabat tani, seperti misalnya sering hujan ya, atau hujan ekstrim sahabat tani ya, kelebihan hujan intinya ya. Yang kedua, kemarau ya, kemarau berlebih. Nah, tanaman kopi memang tidak suka kalau hujan berlebih, namun kopi juga tidak suka kemarau berlebih sahabat tani ya. Apalagi di saat kopi lagi berbunga itu datang musim kemarau, nah itu bisa nihil sahabat tani. Terjadi di 2 tahun yang lalu ya di tempat kita ini sahabat tani ya. Jadi iklim ini sangat berpengaruh sahabat tani, bukan karena juga pemangkasan, bukan juga karena salah pupuk ya, tetapi memang karena iklim ya. Yang keempat sahabat tani, yaitu kesalahan jadwal pemangkasan. Ini sering terjadi sahabat tani ya. Kesalahan jadwal pemangkasan itu sangat berbahaya, artinya bisa berbalik ya. Perlu sahabat tani ketahui, jadwal pemangkasan wajib ya, tidak ada alasan sahabat tani kalau mau berhasil ya. Tapi saya di sini akan terbagikan nanti untuk tahun ke depan, saya akan bagikan nanti jadwal kapan waktunya pemangkasan lagi, akan saya bagikan pada sahabat tani dengan tujuan supaya sahabat tani tidak salah cara. Jadi kalau cara tidak salah sudah pasti hasilnya luar biasa. Jadwal pemangkasan ini benar-benar harus kita perhatikan sahabat tani ya, supaya nanti hasilnya betul-betul sesuai begitu sahabat tani. Atau mungkin di tempat sahabat tani yang kebetulan di sekitar kebunnya banyak orang yang menanam kopi juga, silakan sahabat tani pelajari juga tetangga-tetangganya ya. Tetangga-tetangga jika melihat, wah berarti ini misalnya mau masuk nanti di bulan 5 ini musim bunga lagi gitu ya. Lalu sahabat tani tengok tetangga apakah sudah mulai memangkas apa belum gitu. Pokoknya intinya sahabat tani, misalnya di bulan 5 keluar bunga, berarti kita hitung mundur 3 bulan. Berarti 5 ya, 5 4 3 kan begitu ya. Berarti dari bulan 11 sampai di bulan 2 itu sudah bisa kita lakukan pemangkasan sahabat tani ya. Yang kelima, kesalahan yang sering terjadi sama kita ini petani kopi Arabica, yaitu jadwal pemupukan yang salah ya. Itu sahabat tani, yang salahnya di mana Pak? Apakah salah di merek pupuknya, komposisinya, atau takarannya? Bukan itu dulu yang kita pikirkan sahabat tani. Yang kita pikirkan adalah waktunya, jadwal yang pasnya kita lakukan pemupukan. Nah, jadi ini skenario lagi nih sahabat tani ya, karena ini memang saya nggak bisa praktek, karena memang saya pun nggak ada kegiatan apa-apa yang harus saya lakukan ini hari, karena
kopi masih berbunga. Jadi saya tidak apa-apakan dulu ya, bahkan lakukan pencedingan, pencucian pun belum, sahabat tani. Nah, jadi kapan jadi Pak? Kapan kita lakukan pemupukan Pak? Yaitu setelah pemangkasan. Loh, memang iya Pak, setelah pemangkasan. Ini skenarionya. Kita ambil misalnya pembungaannya di bulan 5 misalnya ya. Di bulan 5 pembungaannya. Berarti kita hitung mundur ya, hitung mundur di bulan 11 sampai di bulan 2 atau 3-nya kan itu kan waktunya pemangkasan ya kan. Nah, jadi nanti setelah di bulan 2 kita target pemangkasan selesai ya, barulah masuk ke pertengahan bulan 3 kita lakukan terus pemupukan, sahabat tani. Itu pemupukan di saat kopi belum berbunga. Makanya saya sering anjurkan baiknya kita pupuk kopi itu sebelum berbunga, jangan sesudah berbunga ya. Boleh juga. Nah, begitu ya. Nah, jadi seperti ini. Saya tidak melarang pemupukan kopi di saat setelah berbunga. Saya tidak melarang, tetapi hasilnya kurang, sahabat tani, kurang memuaskan ketimbang kita pupuk sebelum kopi berbunga. Nah, jadi kita bilang begini, sahabat tani, karena jadwal pemangkasannya tadi di waktu yang salah, sehingga pemupukannya pun di waktu yang salah. Ya, jadi artinya apa? Jadi cabang-cabang yang tadi seharusnya di bulan 5 produksi kan udah kena potong ya, kalau kita hitung mundur ya, udah lebih awal kena potong gitu, sahabat. Jadi di saat tunasnya masih seperti ini ya, seperti ini kan belum waktunya dia untuk berbunga, terkecuali sudah hampir setengah meter ya cabang tunas tersebut, cabang produksi tersebut baru bisa menghasilkan bunga dan buah, sahabat tani. Tapi karena tadi jadwal pemangkasnya salah, sehingga jadwal pemupukannya pun jadi salah, sahabat tani. Sehingga apa? Tanaman subur saja, tetapi buahnya nggak nongol-nongol ya. Bunganya pun apalagi kalau kita bilang tidak mengerti aturan pemangkasan gitu. Selalu kita pangkas, gundul selalu ya kan. Setiap keluar tunas produksi kita ambil, padahal kita ambil itu, sahabat tani, itu untuk calon di bulan 5 begitu ya. Ini kita ambil skenario ya, sahabat tani ya. Nah, seperti itulah gambarannya, sahabat tani. Makanya kalau bicara tentang bertani kopi ini memang agak-agak gimana ya, agak ribet sedikit kita bicara, tapi pelan-pelan, tapi pasti saya harap ya sahabat tani mudah mengerti ya, bahwa ini penting sekali itu, sahabat tani, harus diingat selalu ya, sahabat tani ya. Dan pemupukan di saat kopi masih berbunga, belum habis masa berbunga, belum berbentuk petilan, buahnya belum berbentuk, tapi kita pupuk terus. Nah, itu sangat berbahaya, sahabat tani. Kenapa? Karena kita menggunakan pupuk kimia. Nah, loh, bagaimana Pak kalau pupuk organik? Itu aman, tidak ada masalah. Tapi kebanyakan petani kita sekarang mengambil jalan alternatif, yaitu pupuk kimia. Pupuk kimia ini bersifat panas, sahabat tani ya, bersifat panas, dan harus ada prosedur dan cara kita untuk melakukannya. Jangan asal-asal seperti itu, sahabat tani. Itu juga mempengaruhi, karena pupuk sifatnya memaksa, sehingga pembungaan tadi yang belum sempat jadi buah rontok ya, dipaksa akhirnya rontok ya gitu ya. Nah, makanya saya selalu bilang kalau pupuk kimia ini sifatnya merangsang dan memaksa tanaman kopi untuk berbuah, tapi kalau salah jadwalnya berakibat fatal, rontok dia gitu, sahabat tani. Oke, ada lagi pemupukan yang kita tidak tahu bahwa tanaman kopi kita sudah terserang atau mengidap penyakit, sahabat tani. Nah, ini banyak yang kita nggak bisa kita salahkan juga ya, karena kita petani ini kan kadang-kadang ya melihat tanaman kopi itu awalnya sehat walafiat ya kan. Nah, taunya tiba-tiba begitu kita urus, kita kasih pupuk kok malah menguning, buahnya banyak lalu mati ya. Nah, itu hal biasa, sahabat tani, itu yang terjadi karena apa? Bibit dasarnya dari awalnya bibit kita memang bibit yang tidak punya daya tahan ya. Atau yang kedua, yang selanjutnya adalah karena memang tanahnya sudah terkontaminasi layu fusarium, sahabat tani. Itu makanya hindari penanaman pohon-pohon yang mengandung inang ya, layu fusarium, seperti pokat ya, ubi, dan ada lagi sih ya, tetapi yang paling berbahaya yang saya sebut ini ya, alpokat dengan ubi. Itu hati-hati kalau menanam di sekitaran batang kopi, karena layu fusarium ini kalau sudah terkena satu batang kopi biasanya akan menjalar gitu. Yang tadinya per batang terkena bisa menjadi puluhan bahkan ratusan, sahabat tani ya. Ini sangat berbahaya dan perlu diantisipasi. Sahabat tani perlu pilih apakah mau sukses di pokat ataukah mau sukses di kopi gitu ya, sahabat tani ya.
jadi itu harus ada pertimbangan tinggi. Oke, baiklah, saya rasa cuma itu ya yang setahu saya, sahabat tani ya. Ini sangat penting dan perlu sahabat tani pertimbangkan sebelum memulai berbudidaya kopi Arabica, apalagi yang pemula ya. Silahkan simak video saya terus, dan kita akan terus bagikan yang terbaru dan paling terbaru, dan terus saya bagikan tentang segala masalah-masalah hama, penyakit dan lain-lain ya, tentang khususnya kopi Arabica, sahabat tani ya. Tetap semangat dan terus semangat sahabat tani, ingat masa depan ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.